Istri menutup aib dan kekurangan suaminya. Jadi tidak boleh saling membuka, dan sudah itu saling menutup. Fungsi pakaian kalau terbuka, ada rada-rada terbuka, cepat ditutup. Tutup rapat supaya tidak ketahuan, tidak kelihatan oleh orang yang tidak boleh melihat. Aib keluarga itu hanya boleh diketahui oleh keluarga. Aurat itu khusus untuk suami dan istri. Kalau bukan suaminya tidak boleh. Kalau bukan istrinya tidak boleh. Atau yang kedua, pakaian itu menjadi pelindung tubuh. Berarti kalau begitu suami pelindung keluarga, istri juga pelindung keluarga. Jadi dia bukan merusak. Pakaian dari matahari, badan terlindungi, dipakai topi melindungi agar berteduh gitu ya. Ada suami melindungi agar berteduh, terasa teduh keluarga itu. Ketika suami kita di rumah, istri juga begitu berperan memimpin keluarga, melindungi keluarga. Ketiga, pakaian berfungsi untuk mendorong agar semakin baik beribadah kepada Allah. Jadi bukan masalah keberadaan suami dan istri mendorong keluarga itu untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimahumullah. Kemudian sebagai pelindung, suami dan istri melindungi keluarga dari hal-hal yang bisa merusak. Nah, contohnya melindungi keluarga dari makanan yang syubhat dan haram. Karena makanan itu wajib disediakan. Tidak bisa tidak, makan minum itu mesti disediakan, tidak bisa enggak. Tetapi makan dan minum itu mesti berasal nutrisinya dari yang halal dan baik. Nutrisi dalam Al-Quran itu disebutkan kulu mimma fil ardi halal thayyibah, halal dan baik. Jadi nutrisi yang disuguhkan kepada keluarga oleh suami dan istri sebagai pemimpin dalam rumah tangga itu adalah nutrisi yang halal dan baik untuk menjaga keluarga. Sebab kenapa? Kalau keluarga tidak terjaga di makanan yang haram, sempat dia mengkonsumsi makanan yang haram, itu dampaknya sangat luar biasa sekali. Dalam surat Al-An'am ayat 109 ada 3 dampak terhadap keluarga yang apabila dia diasupan gizi atau nutrisi yang tidak halal, dan sekaligus itu berpengaruh kepada perkembangan pemikiran. Yang pertama disebutkan pengaruh makanan yang tidak halal itu kepada anggota keluarga adalah pertama terhadap pendengarannya. Fi adanihim waqra. Kalau dia itu memakan makanan yang haram, maka telinganya akan tersumbat dari hal-hal yang baik. Tapi kalau dia dengar maksiat, gampang ya. Tapi diajarin baca Quran, pelajaran gitu ya, tersumbat, tidak dengar dia. Fi adzanihim waqra. Suruh sholat susah. Tapi kalau suruh yang lain, tanpa disuruh, dia bisa. Fi adzanihim waqra. Adzanul la yasma'una biha. Telinganya ada, fisiknya ada. Lantang dia nggak sakit, bawa ke dokter nggak sakit. Cuma ketika dia diberi nasihat tentang kebaikan, tentang kebenaran, dia nggak dengar. Yang kedua, a'yunul la yubsiruna biha. Dampak makan harta haram itu, mata tidak bisa mencontoh nampak pun yang baik-baik. Itu diajarin sholat, dipraktekkan sama guru, nah begini cara sholat, nggak bisa. Bahkan kalau sudah tua-tua didiklat, sholat diajarkan, baca Quran diajarkan, tidak masuk. Matanya nggak bisa nyontoh. Buat gambar yang baik-baik nggak bisa. Dilihat Quran yang ngantuk. Tapi kalau baca novel, nyala mata dia. Jadi salah satu bentuk pengertian panca indera adalah kepada penglihatan. Penglihatan itu tidak berfungsi sebagaimana
mestinya. Ada dia baca, ada, tapi tidak tahu. Ketiga disebutkan qulubul la yafqahuna biha, hatinya ada, tapi hati itu tidak bisa memahami, la yafqahu, tidak bisa memahami sesuatu. Nampak harta yang haram. Nah, pada pengajian lampau kita sebutkan tiga ini, pendengaran, penglihatan, dan hati adalah komponen organ tubuh manusia yang kemudian memberikan informasi kepada otak dan pikiran. Bila sumber informasi dari pendengaran itu negatif, yang sampai ke otak juga negatif. Bila sumber penglihatan itu negatif, maka sampai ke otak juga negatif. Begitu juga dengan hati. Oleh karena itu, bisakah berpengaruh kepada pikiran seseorang dari negatif karena pendengaran? Bisa. Nah, oleh karena itu disebutkan lanjutan yang ketiga, pengaruh harta haram atau tidak halal itu kepada perilaku seseorang adalah sering atau mudah dia terpengaruh untuk berbuat maksiat. Kenapa? Telinganya mudah mendengar itu, matanya mudah melihat itu, hatinya mudah memahami itu, tapi sulit untuk memahami kebenaran, sulit untuk melihat kebenaran. Sudah pun ada fakta, ada bukti, dia tidak bisa melihat kebenaran itu sendiri, bahkan telinganya. Sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran disebutkan pada surah Al-Baqarah, "Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah." Tertutup telinganya itu, tertutup telinganya itu, walahum azabun azim, dan azab yang pedih untuk dirinya. Sehingga ujungnya apa? Fi qulubihim, akan tumbuh penyakit dalam hati. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alim bima kanu yaksibun. Untuk itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita senantiasa menjaga anggota keluarga dari pengaruh harta yang haram. Haram itu bukan zatnya, tapi haram itulah perbuatan, cara mendapatkan harta tersebut, karena sangat berpengaruh. Nutrisi yang tidak halal sangat berpengaruh terhadap pola kehidupan, kepribadian, dan akhlak dalam keluarga. Mudah-mudahan kita benar-benar diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan asupan gizi dan nutrisi kepada keluarga kita masing-masing dari sumber yang terjamin kepastian dan kehalalannya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.